Shalom Bapak Saudara sekalian, para pemirsa dari Arno Joto Official Channel, dalam acara Wisdom Tuhan Berkati Berlimpah-Limpah. Apa kabar? Di hari ini kita memasuki bulan Januari, bulan yang pertama dalam tahun 2025. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa di tahun ini Tuhan sedang merencanakan satu hal yang luar biasa. Kalau Anda melihat di tahun ini, Anda boleh belajar, tetap belajar sampai hari ini, tapi Anda mengerti bahwa Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia kepada Dia anugerah yang besar. Tahun ini kita akan belajar terus dan kita akan mengerti kehendak Tuhan, tapi Bapak Ibu Anda mengerti bahwa Tuhan sedang menyelesaikan bagi Bapak Ibu anugerah-anugerah Tuhan yang dijanjikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda tetap memakai kitab Anda boleh bawa pensil atau bolpen, bawa kertas, Anda boleh belajar. Saya percaya Tuhan akan berikan pada Bapak Ibu anugerah yang besar. Bapak Ibu, terima kasih banyak bagi Anda sudah memberikan doa, daya, dan dana pada kami. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan yang terus akan berjalan, kami akan selesaikan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun ini, saya sedang merencanakan satu pola supaya Bapak Ibu bisa belajar lebih baik lagi. Nanti Bapak Ibu tunggu saja, ada pola sebuah percakapan. Gitu ya, percakapan atau satu pertanyaan yang keluar, ada pertanyaan saya jawab. Bapak Ibu mungkin dari cara ini akan membuat Bapak Ibu lebih banyak mengerti, lebih banyak memahami sebuah rencana Tuhan yang datang dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu tunggu saja, kita akan terus merancang bagaimana jadinya, tapi Bapak Ibu tetap kita akan belajar firman Tuhan dan terus sampai Tuhan datang. Ingat baik Bapak Ibu-Ibu, anugerah Tuhan limpah dalam hidup Anda. Shalom. Shalom, saudara sekalian, yang Tuhan berkati berlimpah-limpah, Sobat Wisdom. Saya percaya berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita, dan sebelum kita mulai firman Tuhan disampaikan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah dengan anugerah kebaikan demi kebaikan, dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus, cengkeram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah ada jahat bisa menyentuh hidup ini. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Apa kabar, saudara sekalian? Senang sekali boleh kembali kita beribadah. Dan saya percaya bahwa setiap orang punya penugasan daripada Tuhan yang luar biasa. Nah, bicara mengenai keselamatan, bicara mengenai Mesias, bicara mengenai Tuhan datang kali yang kedua, kita tidak pernah bisa lepaskan dari apa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul yang ke-12. Dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada dalam siapapun, tidak ada satu nabi pun, manusia hebat manapun yang dikatakan keselamatan itu ada. Keselamatan cuma ada hanya dalam Dia ini adalah Tuhan Yesus. Saya bacakan ulang ya. Keselamatan tidak ada dalam siapapun, manusia manapun juga selain dalam Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu engkau dan saya diselamatkan oleh nama. Diselamatkan oleh karena nama. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh nama tersebut kita dapat diselamatkan. Hanya dengan nama Tuhan Yesus. Nah, bicara soal nama, ada segala nama, saya percaya bahwa dalam sejarah Yahudi kita melihat karakter-karakter pola bagaimana orang-orang pada zaman itu mereka berinteraksi dengan Tuhan. Bapak Ibu, waktu kita membaca Alkitab, bukan hanya mengenai kasih, sejarah kehidupan yang kita bisa pelajari, tapi pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Interaktif antara Tuhan dan orang-orang pilihan, itu membuat kita bisa belajar bagaimana karakteristik Tuhan dari pasal-pasal yang kecil. Salah satu yang kalau kita melihat di firman Tuhan adalah Tuhan sangat concern soal nama. Ya, nama, betul.
Entah bagaimana kalau kita membaca firman Tuhan, berkali-kali dikatakan dalam Alkitab tercatat dengan gamblang dan jelas bahwa Tuhan suka sekali mengubah nama beberapa orang untuk sebuah penugasan Tuhan. Jadi nama bicara mengenai kehendak isi hati Tuhan, pelabelan oleh Tuhan, tetapi nama juga bicara mengenai sebuah penunjukan penugasan Tuhan. Dan kita tahu dengan berkat yang berubah, dengan promosi yang muncul, dengan penugasan baru yang datang, maka nama orang diubah. Makanya saya berdoa engkau dan saya punya nama yang baik. Nama baik maksudnya apa? Salomo pernah menulis dalam sebuah Amsal 22, nama yang baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Yuk kita lihat sebentar. Bapak Ibu pernah teringat tidak? Bagaimana Tuhan kita suka mengubah nama orang? Yes. Abraham. Ya, Abraham. Yakub. Gampang sekali Yakub. Israel. Oke. Sarai. Sarai. My princess. Sarah. Ya, Sarah. Betul. Bagaimana dengan Rabi Saul? Rabi Saul siapa Pak? Saulus. Pilihan baru. Paulus. Ya, namanya dari Saulus. Artinya the biggest menjadi Paulus. The smallest. Yang terkecil. Kemudian nama terkenal adalah Hosea. Yosua. Ya, dikatakan namanya dari Hosea menjadi Yosua. Terus Anda pernah mendengar nama lain adalah Hanaya, Misael, Azaria. Hanaya, Misael, Azaria. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Betul. Kemudian kalau Anda melihat yang namanya adalah Yohanes dan Yakobus. Boanerges. Anak-anak guru. Alkitab mencatat ada begitu banyak nama yang diubah oleh Tuhan. Nah, saudara Tuhan, yuk, kenapa nama menjadi penting? Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita menurut nama kita. Alkitab mengatakan bahwa seorang gembala mengenal domba-dombanya. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Dipanggil dengan namanya. Sebuah kisah yang menarik, kenapa nama menjadi penting. Makanya kenapa kalau kita berdoa itu harus pakai nama Tuhan Yesus. Dibaptis pakai nama Tuhan Yesus. Berdoa dibaptis mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Karena atas nama ini telah dianugerahkan nama di atas segala nama, yang atasnya langit, bumi, di bawah bumi akan sujud dan bertelut. Bapak Ibu hati-hati soal nama. Bukan hanya bicara pemberian nama, tapi hidup ini harus mengenal nama yang benar. Bayangkan dengan nama Tuhan Yesus kita menutup doa kita dengan sebuah harapan. Dengan nama Tuhan Yesus kita menjaga, menahan serangan musuh. Dengan nama Tuhan Yesus sebuah liturgi pembaptisan dilakukan dan segala hal ditutup dengan sebuah nama yang indah. Hubungan manusia dengan Tuhan itu bicara mengenai nama. Mari kita lihat sebentar bagaimana Lazarus dibangkitkan. Sebuah keluarga di Betania, Maria, Marta, dan Lazarus. Waktu Lazarus meninggal, tentu saja hari itu tidak ada yang namanya medsos, sehingga sepertinya Tuhan berlambat-lambat, dan setelah 4 hari meninggal, ingat bahwa balsam dari orang Mesir untuk mengawetkan. Balsam orang Yahudi untuk melelehkan. Waktu yang namanya Lazarus sudah dibungkus dengan balsam, kemudian ditaruh dalam sebuah gua, dalam waktu 4 hari saja, itu tubuhnya sudah mulai meleleh, mencair semuanya. Dan waktu Tuhan datang ke sana dan berkata, bukalah tutup dari kubur tersebut, dan dia berdoa kepada Bapa di sorga. Dan Tuhan berkata, Lazarus, keluarlah engkau. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, dalam bahasa Greka Yunani, kata nama menggunakan kata onoma.
Ada beda antara nama dengan onoma. Nama itu adalah identifikasi. Nama adalah panggilan sebutan identifikasi seseorang. Tentu saja kalau orang yang bernamanya Budi, nah ini nama terbanyak di buku telepon zaman dulu, gitu. Sampai sekarang juga banyak karena sudah zaman berubah, pilihan nama juga berubah. Itu kelihatan bahwa yang namanya Budi, misalkan begitu, itu mewakili seorang bernama Budi. Jadi orang dengan dua nama Budi tentu saja seringkali kita memberikan nama tambahan kepada teman-teman kita dengan tambahan yang lucu-lucu. Budi Capung gitu misalnya karena orangnya mungkin kurus sekali seperti capung gitu ya. Atau yang namanya Budi Gemuk gitu atau Budi Tinggi atau Budi Jangkung. Kita memberikan nama jangkung, nama gemuk, nama kurus gitu ya. Atau yang bilangnya jalan di mana dia tinggal, pakai rumahnya di mana, karena kita butuh yang namanya karakteristik atas nama tersebut. Karena manusia hanya bisa memberikan identifikasi terbatas sekali. Tapi beda dengan onoma. Waktu kita mengerti soal ini, waktu Tuhan memanggil Lazarus Bapak Ibu, itu kenapa yang bangkit adalah Lazarus yang saudara dari Maria dan Marta yang tinggalnya di kota Bethany. Kenapa bukan Lazarus yang lain? Kita tahu bahwa di kota itu saja mungkin nama Lazarus nama pasaran sekali. Dan mungkin saja di kuburan tersebut ada banyak yang bernama Lazarus yang sudah mati. Pertanyaannya kenapa waktu Tuhan panggil Lazarus yang bangkit adalah Lazarus saudara dari Maria dan Marta? Jawabannya karena waktu Tuhan memanggil nama seseorang, maka seluruh karakteristik kehidupan yang melekat atas orang tersebut itu akan terpanggil. Sebabnya saya percaya kalau Tuhan sudah berkata kepada Lazarus, bangkit dan keluar. Seluruh sel-sel bahkan DNA, kromosomnya, semua kembali hidup dan menyatu kembali membentuk jati diri Lazarus. Lazarus yang kalau Tuhan datang ke Betani tidak ngapa-ngapain kan gitu ya. Kan Martanya sibuk, Marianya mendengar Tuhan, Lazarusnya mungkin main game. Makanya mungkin gamenya lebih cepat Bapak Ibu. Saya nggak tahu ceritanya, tapi intinya adalah waktu Tuhan memanggil Lazarus, semua karakteristik Lazarus di sana berkumpul menjadi satu. Terus ya Tuhan, soal nama luar biasa. Dan bicara nama tentu saja ada banyak hal-hal terjadi soal nama. Yuk kita lihat sebuah hal yang luar biasa. Makanya penting untuk Anda memberikan sebuah nama yang jelas karena nama itu bicara mengenai visi kehidupan. Orang dunia memberikan nama sembarangan kepada bahkan anak-anaknya. Saya melihat ada banyak orang memberikan nama anak yang tidak sepatutnya, yang mungkin enak buat orang tuanya, tapi sulit buat anak di masa depan, tidak memperhitungkan masa depan anaknya. Ada juga nama-nama tertentu untuk nama perusahaan atau apapun, tapi saya percaya anak Tuhan tahu yang namanya nama, penamaan, identifikasi adalah sebuah visi dari kehidupan. Hati-hati dalam hal ini. Nah, yuk kita lihat sebentar Bapak Ibu. Bagaimana Daud memberikan sebuah penamaan kepada anak dalam kehidupannya. Kita tahu firman Tuhan luar biasa sekali. Suatu ketika kalau Anda membaca kisah, kita buka sebentar firman Tuhan di kedua Samuel. Kedua Samuel kita melihat ayat pasal 12 ayat ke-25. Kedua Samuel 12 ayat 24 dan 25. Daud menghibur hati Batsheba, istrinya, dan menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan Daud memberi nama Shlomo kepada anak itu. Shlomo artinya adalah damai sejahteranya. His peace, damai sejahteranya. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, Tuhan menyuruh menamakan anak itu Yebijah. Oleh karena Tuhan. Salomo adalah orang yang sangat diberkati sekali, anak dari Raja Daud. Dan satu ketika Salomo membuat begitu banyak surat-surat, syair-syair, bahkan tulisannya itu ada banyak sekali. Karena ada 3.000
tulisan yang dia buat terkait dengan itu. Nah, kalau Anda membaca, Salomo sebetulnya kita tahu punya nama alias banyak sekali Bapak Ibu. Nama yang pertama adalah Salomo. Itu nama yang dia pakai dalam kehidupannya. Kedua adalah Yedijah atau kekasih Tuhan. Yedits adalah kekasih, Yedijah kekasih Tuhan. Nama berikutnya yang ada adalah Lemuel. Nama pena yang dipakai oleh Salomo dalam Amsal. Anda pernah mendengar nama Agur? Agur adalah nama yang Salomo pakai dalam tulisan-tulisannya. Bahkan dia mengatakan Agur anak Yakeh. Agur bin Yake. Yake juga adalah nama dari Salomo. Itu adalah nama yang Salomo pakai. Ada banyak alias Bapak Ibu. Yang terakhir adalah kita buka kitab Pengkhotbah. Luar biasa sekali. Pengkhotbah yang pertama. Ini adalah buku kitab yang ditulis oleh Salomo. Inilah perkataan Pengkhotbah 1 ayat 1. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kalau Bapak Ibu melihat kata pengkhotbah di sana, itu nggak pernah mengacu kepada sebuah titel atau sebuah kata sandang. Beda kalau namanya adalah pengkhotbah Aruna. Aruna adalah nama, pengkhotbah adalah titel yang disandang. Sedangkan kata pengkhotbah atau kohelet di sana itu bicara mengenai nama diri. Jadi nama diri seperti ya tadi nama Lemuel, nama Agur, nama Yake, nama Yedijah, nama Salomo, itu semuanya adalah nama diri. Itu bukan sandang, itu nama pribadi. Yang menarik adalah dalam kehidupannya Alkitab mencatat Salomo itu adalah seorang pengkhotbah yang dikatakan ayat 2, kesia-siaan belaka kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Kalau Anda melihat dia cerita bagaimana dia adalah orang yang jago berdalih, dia jago dalam segala hal, dia jago dalam membuat segala kata-kata karena dia adalah seorang yang ahli sekali penuh dengan hikmat. Firman Tuhan berkata bahwa Salomo dalam kehidupannya dia punya nama alias sekitar 6 atau 7. Saudara Tuhan, apa yang menarik dalam kehidupannya? Salah satu alasannya adalah Daud menolak Salomo menggunakan nama Yedijah. Penolakan itu akan berimbas dalam kehidupan Salomo. Saya tidak tahu kenapa Daud sendiri menolak penggunaan nama Yedijah dan hanya ada satu nama Yedijah ada di Alkitab, yaitu pada saat Salomo lahir dan Nabi Natan berkata kehendak Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Tapi kita nggak pernah menemukan lagi Salomo menggunakan nama Yedijah, sebuah nama yang memang Tuhan inginkan Salomo untuk pakai. Saudara Tuhan, kalau kita melihat tradisi-tradisi yang ada di kitab-kitab Yahudi, budaya-budaya yang ada di sana, kita mengerti bahwa Daud kelihatannya sengaja untuk menarik sehingga Salomo tidak menggunakan nama ini. Karena nama Yedijah adalah nama yang juga disandang sebetulnya oleh Daud. Tuhan selalu berkata, inilah Daud orang yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. The man after my heart. Orang yang kepadanya aku berkenan. The beloved one, David. Orang yang dikasihi, Daud. Nama Daud sampai hari ini terus ada berkibar di bendera bangsa pilihan. Kalau kita melihat, Daud adalah raja terbesar di Israel yang namanya sampai hari ini masih terpampang di bendera warna biru dari bangsa pilihan. Itu dibuat gambar Magen David atau bintang Daud dibuat dari tulisan nama Daud dengan aksara pada zaman kuno. Yang menarik adalah kenapa Daud sepertinya menolak memberikan nama Yedijah untuk dipakai dalam keseharian Salomo dan terus menggunakan nama yang Daud pilih, bukan nama yang Tuhan pilih. Kemungkinan besar adalah karena kita tahu Daud itu adalah orang pilihan Tuhan, dikasih oleh Tuhan dan Daud melihat bagaimana hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Penolakan dari keluarga, penolakan dari kakak-kakaknya, penolakan dari mertuanya, pemimpinnya,
Bahkan rajanya sendiri mengejar dia, ditolak oleh rekan-rekannya dan dikhianati oleh banyak orang di sekelilingnya termasuk anaknya sendiri. Dia mengalami yang namanya kesakitan demi kesakitan di mana penasihatnya beralih kepada anaknya. Kemudian dia melihat bagaimana panglima-panglimanya cenderung tidak mengabaikan apa yang dia mau. Dalam banyak hal, keberhasilan dicatat dalam kisah-kisah Daud. Dalam banyak hal, kejatuhan Daud alami. Daud pernah merasa ditinggalkan Tuhan. Daud pernah hidupnya merasa menderita sekali. Dan kita tahu banyak ucapan-ucapan Daud yang kemudian muncul di perjanjian baru. Dari semua kehidupannya, walaupun dia akhirnya mendarat di sebuah tempat yang merupakan rencana Tuhan, dia berhasil selesaikan tugas Tuhan pada zaman dia hidup. Tetapi satu hal yang terpenting adalah Daud merasa bahwa seluruh kehidupannya sebetulnya adalah sebuah penderitaan dan proses daripada Tuhan.